La tus'alunna yawma izin anin. Hafal semuanya. Semua kita ini nanti akan mati dan kita akan ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacakan ayat ini selalu pagi supaya awal hari kita itu kita bertanggung jawab. La tus'alunna yawma izin anin. Kamu akan ditanya tentang nikmat Allah, dari mulai atas nikmat otak, turun ke bawah nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat leher, nikmat jantung, nikmat hati, nikmat perut, nikmat kemaluan, nikmat tangan, nikmat kaki. Tapi di antara nikmat ini ada yang diberitahu Nabi SAW 4. Inilah yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Kira-kira bisa didengar? Yang pertama, an umrihi fima afnah, umurnya kemana saja dihabiskan. Yang pertama apa namanya? Umur yang pertama. Jadi kalau ada di antara jamaah ini yang umurnya selama ini habis di warung kopi, habis di Instagram, habis di Facebook, habis di TikTok, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dari sejak masuk masjid ini sampai keluar masjid umur kita ini berkah insyaallah. Masuk masjid tahiyatul masjid, habis tahiyatul masjid mendengar azan, habis itu qabliyah Jumat, habis itu mendengar khutbah, habis itu sholat Jumat, habis itu zikir, habis itu baca doa, habis itu sholat ghaib, habis sholat ghaib sholat ba'diyah, habis ba'diyah Jumat dengar tausiah, habis dengar tausiah keluar, habis itu buat dosa. Mau kemana kita ini? Makanya berteman dengan orang yang kira-kira menjaga umur kita jangan sampai sia-sia. Selama bekerja di perusahaan tambang nikel, dari pagi, dari petang, siang, malam, itu jangan lupa banyak berzikir. Zikirnya 3. Yang pertama istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Yang kedua salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, yang paling afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebanyak-banyaknya. Bisa 100 bagus. Tapi kalau ada kawan ngobrol, tetap ngobrol sama kita. Gimana, gaji kau udah turun atau belum? La ilaha illallah. Ngobrol tetap biasa. Bukan berarti kita tidak ngobrol sama orang, tapi pas lagi kosong menceritakan aib orang lain, buat dosa, jangan sampai. Mudah-mudahan Bapak Ibu adik-adik semua, untuk pertanyaan yang pertama, umur ini bisa kita jaga insyaallah. Amin. Saya jauh lebih tua dari Habib Rifki Al-Hamid. Habib Rifki Al-Hamid lebih muda dari saya. Tapi kalau masalah mati, belum tentu saya lebih dulu. Dan belum tentu juga Habib Rifki lebih dulu. Mudah-mudahan kapanpun, dimanapun, kita semuanya mati dalam keadaan husnul akhir kalam kita waktu mati adalah la ilaha illallah. Kalau orang itu suka baca Quran, mati pas baca Quran. Kalau orang itu suka sholat sunat, mati pas sujud terakhir sholat sunat. Kalau orang itu suka main judi, mati pas balak 6. Jangan diaminkan. Sudah tua,
Umur sudah 70 tahun, tapi nafsu masih menggelora. Nafsu besar, tenaga kurang. Dimakan pil obat kuat. Obat kuat itu kalau dimakan, darah kita menyembur kuat. Akhirnya jantung tak kuat, meledak. Pam! Mati dilokalisasi. Nauzubillah. Mudah-mudahan jangan ada di antara kita yang mati dilokalisasi. Bukan cuma kita yang malu. Orang yang mati dilokalisasi, dia udah mati. Anak istrinya malu, masuk koran semuanya. Betul? Maka jangan sampai buat dosa, khawatirnya kita mati pas lagi buat dosa itu. Nah, jadi yang pertama adalah umur. Yang kedua, an ilmihi fima amil. Ilmu sudahkah diamalkan atau belum? Kira-kira ilmu yang disampaikan Ustadz Khotib tadi sudah diamalkan atau belum? Insya Allah kita amalkan semua. Yang dapat gaji dari perusahaan jangan lupa bayar zakat. Sholat jangan tinggal, puasa jangan tinggal, jangan berzina, jangan minum khamar, jangan sakau, jangan main judi, jangan pacaran. Yang ada jodoh jaga-jaga, nanti pulang kampung nikah dapat istri solihah insyaallah. Banyak juga yang belum nikah. Nah, ini yang kedua adalah ilmu. Jadi masjid kita ini besar, cantik, megah, 2 lantai. Tidak ada alasan bagi masyarakat tidak ada alasan bagi masyarakat lelilep tidak sholat berjamaah. Masjidnya bagus, kipas anginnya banyak, tapi tetap panas. Ini kalau orang tidak seramai ini sejuk masjid ini, betul? Masjidnya bagus tapi jendela belum ada. Jemaah melompat semua dari jendela. Umur, ingat umur. Yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga adalah harta. Harta dapatnya dari mana dan dipakai kemana? Kira-kira kerja di perusahaan itu hartanya halal apa haram? Halal. Tetes 10 keringat, air mata kerinduan dengan orang tua, bahkan bersimbah darah, hartanya halal. Jangan pakai untuk yang haram. Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Rezeki ini macam tali. Tali ini ujungnya 2. Ada yang dapatnya haram, dapatnya dengan cara judi, dapatnya dengan cara korupsi, dapatnya dengan cara bohong, dapatnya dengan cara tipu. Dipakai bangun masjid, dipakai bersedekah, diterima atau tidak? Lagi ngapain bro? Lagi nyuci. Nyuci apa? Nyuci kain. Pakai air apa? Pakai air kencing. Nggak bisa nyuci pakai air kencing. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Nggak bisa kita sedekahkan duit haram ini. Saya mau bersedekah Pak Imam. Sedekah apa? Untuk masjid. Duit apa? Duit haram. Nggak bisa. Maka duit haram tidak bisa dipakai untuk apa-apa. Maka dia seperti 2 tali. Tali ini dapatnya dari yang halal dan dipakai juga untuk yang halal. Dapatnya dari kerja, bangun pagi lembur sampai tengah malam, tinggal anak istri orang tua, bahkan jadi korban banyak mati di tempat kerja. Dipakai untuk narkoba, pil anjing gila, buah kecubung, main judi, zina. Ini pun tidak benar. Maka 2 tali, ujungnya 2, dapatnya dengan cara yang halal, juga dipakai untuk yang halal. Untuk bangun masjid sudah selesai. Ini tanahnya luas. Ke depan kalau bisa di samping masjid bangun TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sehingga anak-anak sekitar bisa belajar Quran dan punya ijazah formal. Setuju atau enggak setuju? Duitnya dari mana? Duitnya dari semua pegawai karyawan. 1 sak
2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil. Setuju atau tak setuju? Kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Sekolah Quran Lelileh, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Ini duit orang sini banyak. Saya dikasih tahu Habib Rifki Al-Hamid, orang sini duitnya banyak-banyak Pak Ustadz, gajinya paling rendah 10 juta. Betul? Ini kalau dilihat dari responnya, dari semangatnya, ini kelihatannya orang nggak ada yang punya utang. Amin, amin. Ustadz Somad tahu dari mana jamaah ini nggak punya utang? Dari senyumnya yang cerah. Orang kalau punya banyak utang, punya banyak tanggungan, senyumnya nggak mungkin lepas seperti ini. Pasti tertahan senyum. Ini bisa lepas begini, ini tandanya ini orang-orang punya duit dan nggak punya utang. Amin. Mudah-mudahan yang sedang dililit utang dilepaskan dari utang-utang. Banyak juga yang pertama umur, yang kedua ilmu, yang ketiga harta, yang keempat anjismihi fima ablah, anggota tubuhnya dipakai kemana saja. Hei telinga, gimana kau pakai telinga? Ku pakai mendengarkan khutbah Ustadz Somad. Hei mata, kemana mata? Mata aku pakai melihat Habib Rifki Al-Hamid, zuriat keturunan Nabi Muhammad SAW. Hei kaki, kemana kaki kau pakai? Kaki ku pakai melangkah ke Masjid Raya Lelileh. Hei tangan, kemana tangan kau pakai? Tangan ku pakai memasukkan duit ke kotak sedekah. Hei otak, kemana kau pakai? Mohon maaf, waktu Tuhan bagi-bagi otak aku nggak hadir. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma izin. Makanya nanti kalau ada pulang ada yang ditanya, siapa yang khutbah tadi? Ustadz Somad. Habis khutbah, salat sunat. Habis salat, salat ghaib. Habis itu Ustadz Somad ceramah. Apa judulnya? La tus'alunna yauma idzin 'anil nar. Terus apa? Aku nggak ingat. Umur, ilmu, harta, tubuh akan ditanya di hadapan Allah. Ini 4 ini bocoran soal. Yang lain Pak Ustadz urus saja yang 4 ini. Insya Allah doakan Ustadz Somad, Habib Rifki, guru kita semua juga selamat yang 4 ini. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Tadi saya mulai jam 12.10. Jam berapa sekarang? Oh ini masih waktu Riau. Sekarang di Pekanbaru orang belum sholat Jumat. Di Riau Pekanbaru sekarang masih jam 12 kurang 20. Sekarang di Lelileh sudah jam 1.41. Jadi siapa yang lebih dulu sholat Jumat? Orang Lelileh. Siapa yang dulu sholat subuh? Orang Lelileh. Siapa yang dulu masuk surga? Orang Lelileh lebih dulu sholat subuh daripada orang Riau. Orang Lelileh lebih dulu sholat Jumat daripada orang Riau. Orang Lelileh lebih dulu doanya sampai daripada orang Riau. Orang Lelileh lebih dulu masuk surga daripada orang Riau. Tapi kalau bangunnya awal buat dosa, orang Lelileh lebih dulu masuk neraka.